Sidang kasus dugaan penggelapan mobil Pajero kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk menuntut terdakwa yaitu BGS, pengusaha tambang asal Malang dengan ancaman hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan kendaraan. Dengan barang bukti sebuah mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B1947 SCU milik Direktur CV Adijoyo M. Burhanul Karim. Sidang perkara dugaan penggelapan kendaraan ini pun digelar dari 2 lokasi, yaitu ruang sidang Pengadilan Negeri Nganjuk dan Rutan Kelas 2B Kota Nganjuk. Kepala Seksi Tindak Umum Pidana Kejari Nganjuk yaitu Roy Ardian Nur Cahya menjelaskan, dalam agenda sidang pembacaan tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa BGS dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selama proses persidangan, terdakwa BGS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Untuk tuntutan tadi dituntut selama 2 tahun pidana penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dilakukan. Pasal yang kita buktikan yaitu melanggar pasal 372 KUHP. Yang memberatkan terdakwa selama persidangan berbelit-belit dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Yang meringankan? Yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum pidana. Untuk besok hari Senin depan adalah pembelaan dari terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa. Selain dituntut 2 tahun dari pidana ini ada perlu membayar denda atau tidak? Ada, kalau denda tidak ada nih, hanya barang bukti nanti kemarin karena disita dari terdakwa, nanti barang bukti sesuai dengan tuntutan kita hari ini yang kita bacakan, kita bermohon pada majelis hakim agar barang bukti kendaraan Pajero Sport itu dikembalikan kepada saksi korban Haji Karim. Sementara itu, Haryono, penasehat hukum terdakwa BGS mengaku akan menyampaikan pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, tuntutan hukuman 2 tahun penjara tersebut dinilai terlalu berat untuk terdakwa, sehingga pihaknya akan mengajukan nota pembelaan dalam agenda sidang selanjutnya. Merasa keberatan, itu satu, dan karena tidak sesuai dengan strukturnya, tentang kepemilikannya masih menurut kami meragukan dari mana untuk para pihaknya. Maka kami dengan dasar tersebut akan mengajukan keberatan-keberatan kami. Sesuai karena fakta-fakta di persidangan sebetulnya masih rancu bagi kita. Data yang meragukan ini apa? Salah satunya kepemilikan. Kepemilikannya itu masih ngambang bagi kami untuk saat ini. Bukan milik siapa-siapa maksudnya Pak? Iya, intinya begitu. Kalau pemahaman kami masih saudara bagus yang untuk berhak untuk memakainya. Nantinya gitu. Dengan adanya tuntutan 2 tahun ini tidak apa-apa? Ya tadi kita terlalu berat. Kita terlalu berat dan berusaha untuk meringankan klien kami, apapun itu bentuknya. Selain kepemilikan, ada jurus lagi mungkin untuk meringankan terdakwa? Ya, kita kan ada fakta-fakta di persidangan kemarin yang diungkap. Nah, mungkin itu akan kita sampaikan ke majelis hakim melalui pembelaan kami. Mudah-mudahan majelis lebih bisa mempercayai kita, intinya begitu. Sebaliknya, penasehat hukum pelapor M. Burhanul Karim yaitu Prayogo Laksono menuturkan, tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan hukuman pidana 2 tahun penjara tersebut sudah sangat sesuai. Sebab pihaknya menilai tuntutan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Saya sebagai kuasa hukum dari pelapor, yaitu Direktur CV Adijoyo, Pak M. Burhanul Karim, saya sangat sepakat dengan apa yang sudah dibacakan tadi, yaitu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Saya kira tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sudah sangat mendasar, sudah memuat dari apa-apa yang telah fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, sudah memuat hal-hal yang meringankan maupun memuat hal-hal yang memberatkan. Dan Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari korban atas nama negara, saya nilai tuntutan 2 tahun itu sudah sangat sesuai dengan apa yang sesuai dengan fakta di persidangan yang terjadi, seperti itu. Ada pertanyaan dari pihak apa, Pak?
Kalau saya menilai menyikapi keberatan dari pihak terdakwa atau pengacara terdakwa itu wajar hal itu dilakukan karena peradilan ini kita butuh suatu keseimbangan, mana timbangan yang berat, mana timbangan yang ringan. Namun harapan kami sebagai pihak dari kuasa hukum pelapor, saya tetap menilai objektif di sini dan saya rasa fakta-fakta di persidangan terbukti sudah. Usai pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk akan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memberikan tanggapan. Tanggapan itu pun akan disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada agenda sidang selanjutnya, yakni pada Senin pekan depan. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.